Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usu khairil bariyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan takunu lisani fasiha wa qiraati wadihah wa kalami masmu'a wa mafhuma wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ikhwani sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali bersama tim dakwah bersama alam. Kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang indah dan nikmatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa atau taubatnya dosa-dosa atau kezaliman yang berhubungan antar sama manusia. Yang mana pada pertemuan yang lalu, pada channel YouTube yang lalu, Rasul mengabarkan bahwasanya di antara orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang datang di hari kiamat dengan puasa, dengan sholatnya, dengan amal baiknya, tapi dia juga datang di hadapan Allah juga bersama dengan kezaliman yang pernah dia lakukan kepada sama manusia yang belum diselesaikan di dunia. Maka keburukan-keburukan terhadap sama manusia itu ketika dituntut di hadapan Allah, maka diambil kebaikan orang-orang yang menzalimi sehingga sampai habis, kemudian sampai dia menjadi orang yang bangkrut, tidak punya kebaikan sama sekali. Maka kita perlu mengambil perhatian yang dalam-dalamnya akan peristiwa atau kejadian-kejadian yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Ikhwani sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah bagaimana kita perlu menjaga betul itu bentuk kezaliman antar sama manusia. Karena manusia yang paling terpilih saja sangat risau, gitu. Sangat resah ketika ada kezaliman walaupun yang tidak disengaja. Sebagaimana satu riwayat yang diceritakan dalam beberapa kitab tarikh atau kitab sejarah tentang sahabat Ukasyah, dan mungkin ikhwan sahabat dakwah sudah sangat familiar atau sudah sangat sering mendengarkan cerita tentang sahabat Ukasyah ini. Bahwasanya ketika Nabi SAW sudah mendekati akhir-akhir wafat beliau, sebelum beliau jatuh sakit, beliau menyuruh Bilal untuk mengumpulkan para sahabat di masjid. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, demi Allah yang aku dalam genggaman kekuasaannya, kata Nabi, barang siapa yang pernah aku zalimi dengan tidak sengaja, aku zalimi atau aku sakiti, maka silahkan untuk membalas kezaliman yang pernah aku lakukan. Semua sahabat terdiam, karena tentu sahabat semuanya tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana sifat-sifat yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mungkin menyakiti atau menzalimi kaum muslimin atau dari para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi menyeru sekali lagi, bahkan sampai 3 kali Nabi memaklumatkan barang siapa yang pernah merasa terzalimi dengan tidak sengaja, maka hari itu Nabi menyuruh untuk membalas apa yang pernah beliau lakukan. Sehingga salah seorang sahabat yang sudah agak tua, namanya Ukasyah, sahabat Ukasyah, berdiri kemudian menyeruak maju ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ukasyah berkata, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, gitu, seandainya engkau tidak memaklumatkan sebanyak 3 kali akan keinginan untuk membalas dari perlakuan yang pernah engkau lakukan, maka aku tidak mungkin berani datang di hadapanmu. Maka Nabi bertanya, apa yang telah aku lakukan kepada Mbak Ukasyah? Maka Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika kita atau aku dan engkau selesai berperang dan kaum muslimin
setelah mendapatkan kemenangan, aku berjalan beriringan dengan engkau ya Rasulullah. Kemudian untaku berjalan lebih cepat, maka aku turun dari untaku karena aku ingin mencium tubuhmu, mencium pahamu. Tapi entah engkau sengaja atau tidak, engkau menyambut cambukmu dan cambuk itu mengenai tubuhku ya Rasulullah. Maka izinkanlah pada hari ini aku membalas perlakuan yang bagaimana kau pernah lakukan kepadaku. Dan aku tidak tahu apakah itu engkau sengaja atau tidak. Maka Nabi mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari perlakuan yang aku sengaja untuk menyakiti dirimu wahai Ukasha. Maka Nabi menyuruh sahabat Bilal untuk mengambil cambuk yang pernah mengenai tubuh Ukasha itu yang ada di rumah Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang ada di situ semuanya geram dan menahan marah. Kemudian sahabat Bilal sampai di rumah Fatimah, ya putri Rasulullah, ambilkanlah aku cambuk yang tergantung di rumahmu itu. Maka Fatimah tanya, wahai Bilal, ada apa engkau minta cambuk yang tergantung di rumahku ini? Padahal sekarang lagi musim haji dan tidak ada peperangan. Kenapa engkau mau mengambil cambuk ini dari rumahku? Maka Bilal mengatakan, wahai putri Rasulullah, engkau tahu sendiri bagaimana akhlak ayahmu itu, yang tidak ingin ada orang yang pernah tersakiti sehingga dia belum balaskan apa yang dirasakan oleh orang yang pernah disakiti oleh ayah. Kemudian Fatimah bertanya, siapa orang yang mau tega menuntut balas atas perbuatan yang pernah dilakukan oleh ayahku? Biar Hasan dan Husain saja yang menjadi pengganti untuk orang yang ingin membalaskan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka Bilal membawa cambuk ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, Bilal, berikan cambuk itu kepada Ukasha. Apakah sahabat Abu Bakar dan Umar langsung menghadang di hadapan Ukasha. Wahai Ukasha, pukul saja kami berdua. Jangan kau pukul Nabi Muhammad SAW. Nabi yang melihat keadaan itu mengatakan, duduklah kalian berdua, tenanglah kalian berdua. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kedudukan kalian. Maka kedua sahabat yang mulia ini atas perintah Nabi Muhammad SAW kembali duduk. Kemudian berdiri Sayyidina Ali. Ya Ukasha, aku yang setiap hari menemani Rasulullah Muhammad SAW, aku yang setiap hari hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW, maka cambuklah aku. Engkau boleh mencambuk aku sesuka hatimu sampai engkau puas. Bahkan engkau boleh mencambuk aku sampai 100 kali, silahkan. Tapi jangan cambuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, ya Ali, diamlah dan duduklah. Allah mengetahui kedudukanmu. Kembali duduk Sayyidina Ali atas perintah Rasul Muhammad SAW. Kemudian berdiri dua cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain. Ya Ukasha, aku ini darah daging Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ingin mencambuk, maka cambuklah kami. Karena kami adalah darah daging Nabi Muhammad SAW, maka kami siap menjadi pengganti atas tuntutanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, wahai buah hatiku, duduklah. Allah tahu kedudukan dan kemuliaan. Maka Nabi mempersilahkan Ukasha untuk melaksanakan tujuannya. Maka Ukasha berkata, ya Rasulullah, ketika cambuk ini mengenai tubuhku dalam keadaan terbuka, jadi langsung menyentuh kulitku itu, tidak ada lapisan pakaiannya. Maka Nabi Muhammad SAW melepaskan bajunya. Tentu sahabat yang berkumpul di situ semakin marah dan geram melihat perlakuan Ukasha yang begitu tega, melihat Nabi yang sudah tua, yang sudah dalam kondisi badannya lemah, yang kondisi tidak sehat, diperlakukan Ukasha seperti itu. Maka Nabi SAW membuka bajunya dan kelihatan tubuh Nabi Muhammad SAW yang sangat indah. Kemudian Ukasha yang ada di hadapannya, tubuh manusia yang paling dia cintai, tubuh yang sangat indah itu, tidak kuat menahan, akhirnya melepaskan cambuk itu dan merangkul tubuh Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, mana mungkin aku tega untuk melakukan perbuatan mencambuk dirimu ya Rasulullah. Inilah yang aku tunggu, kesempatan inilah yang aku tunggu-tunggu, ingin menempelkan
tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ya Ukasah, katakan kepadaku, engkau maafkan aku atau ingin melakukan atau ingin membalasnya. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, aku maafkan dirimu ya Rasulullah, karena aku ingin mendapatkan ampunan dari Allah kelak di yaumil kiamat dan mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian ingin melihat nanti orang yang bersamaku di surga, lihatlah Ukasah, kata Rasulullah. Maka para sahabat langsung berdiri dan mengepung Ukasah, kemudian mengatakan, sungguh tinggi derajatmu wahai Ukasah, sungguh tinggi kedudukanmu wahai Ukasah, sambil mencium kening Ukasah. Nah, ikhwan, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa atau riwayat ini memang banyak sekali pelajaran, terutama bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dan pelajaran-pelajaran lain yang sangat berharga. Akan tetapi ada pelajaran yang tidak kalah penting, itu bagaimana seorang nabi yang maksum, yang terjaga dari dosa, yang terjaga dari perbuatan yang salah, dan pasti menempati surga yang paling tinggi, masih sangat risau dan gelisah dengan perbuatan yang tidak dia sengaja karena campurnya mengenai Ukasah. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang zaman ini? Malah dengan santai, dengan begitu enteng dan menyepelekan berbagai macam bentuk kezaliman kepada antar sama manusia, padahal tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menjamin diri kita. Maka pelajaran ini mari kita ambil sebagai benar-benar iktibar, bahwasanya kita hindari sedemikian rupa bentuk kezaliman kepada siapapun, terutama kepada sesama kaum muslimin, terutama kepada para kerabat dan keluarga. Kita hindari kezaliman bentuk apapun, supaya kita semuanya tidak dituntut kelak di yaumil kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita untuk supaya kita menjadi orang yang saling memaafkan, saling merelakan bentuk kezaliman mungkin yang pernah kita terima, dan kalau kita insya Allah bisa mudah untuk memberikan atau merelakan, meridhokan bentuk kezaliman yang kita terima, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudah bisa meridhai kita semuanya. Dan bagi kita yang mungkin pernah menzalimi, pernah menyakiti, jangan kita sungkan, jangan kita gengsi untuk datang kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, minta ridha, minta maaf kepada mereka semuanya. Dan insya Allah kalau saling maafkan, maka rahmatnya Allah akan turun kepada kita semuanya, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Demikian, ada al-af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.